maka waktu malam ada 1/3 malam yang dimana doa seorang hamba tidak ada yang ditolak oleh Allah. Sok bengi tangi banyu wudu sembahyang sujud maring Allah, wasjud waqtarib, jaluk apa baik pasti dikabul oleh Allah. Amin. Bayang tangi, Ustaz kula pengen jaluk motor, drone gue motor, angkat tangan, sujud dingin, angkat tangan, ya Allah Ustaz kula pengen dongang gue bahasa Arab beli bisa, wis bahasa Selendra baik. Pengen jaluk motor, angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, pengen nama NMAX ya Allah, lamun aneh PCX ya Allah, lamun nak kayak sepeda listrik orang apa lah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pengisi acara di Damai Indonesiaku di TV One dan juga TV-TV yang lain. Saya lahir di Cirebon para kiai, saya asli Cirebon. Saya lahir di Pancuran, di Pilang, besar di Jakarta. Walaupun saya sudah hadir di TV-TV nasional karena saya aslinya orang Cirebon, jadi malam ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Cirebon? Bahasa Jawa aja, bahasa Jawa bisa ya? Bisa. Masih apal kalau bahasa Jawa. Para hadirin yang dimuliakan, waktunya wis bengi, kira-kira jam 11 wis beres gini Bu ya. Insyaallah jam 11 beres. Emang biasanya tekan jam pira pengajian yang kayaknya Bu? Jam 1. Belum undang apa ngontrak sampean? Para kiai, para ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu adalah pedoman kita umat Islam. Al-Quran itu 3 kali mudud, ping telu mudune. Pertama, Al-Quran mudun dari lauhun mahfud ilas sama'id dunya. Ngaji dingin ke Bu, Ibu sing ningguri krungu beli. Pertama, Al-Quran turun dari lauhun mahfud ilas sama'id dunya. Apa sih lauhun mahfud? Lauhun mahfud itu papan yang terjaga. Di dalam lauhun mahfud ada Al-Quran, di dalam lauhun mahfud ada Taurat, Injil, Zabur, di dalam lauhun mahfud ada takdir manusia, kodok manusia, semua sudah tercatat di jero lauhun mahfud. Takdire kula sampean ki Bu, Ibu, takdire kula sampean sudah dicatat oleh Allah, maka sing gelem ngaji bengikin wis dicatat ning Gusti Allah, insyaallah dari ahli surga. Amin. Dicatat ning Gusti Allah. Mudun Al-Quran dari lauhun mahfud ke langit dunia, jumlahnya ada 30 juz lengkap. Mudun 30 juz ana 6.666 ayat, ana 1000 ayat perintah, ayat amar, ada 1000 ayat nahi larangan, ana 1000 ayat tahdir anjuran, ada 1000 ayat wa'id ancaman, ada 1000 ayat wa'du janji, ana 1000 ayat amsal kisah, ana 500 ayat hukum, ana 100 ayat donga, 66 ayat nasih dan mansuh. 1, 2, 3, tolong ulangi. Sampai mapal yang ngaplang-ngaplang bayu. Ada 1000 ayat amar perintah, 1000 ayat nahi larangan, 1000 ayat tahdir anjuran, 1000 ayat wa'id ancaman, 1000 ayat wa'du janji, ada 1000 ayat amsal kisah, 500 ayat hukum, 100 ayat donga, 66 ayat nasi dan mansuh. 1, 2, 3. Wis pokoknya semono ya. Ya wis gampang bae semono lah. 30 juz Bu, lengkap. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mudun saking lauhun mahfud menglangit dunia.
penurunan Al-Quran dari Lauhun Mahfud maring langit dunia secara lengkap global keseluruhan iki mudune menglangit dunia disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul ta Lailatil tul tatil awas keselirung kowe mentang-mentang imam kegelisan maca inna anzalnahu fi Lailatul jadi imam ume Lailatil. Mudun penurunan Al-Quran secara lengkap ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wis Al-Quran bersemayam di atas langit dunia. Ibu wis lengkap ning langit dunia lengkap mudun wisanan kono. Allah utus Nabi Adam alaihi salam, Allah utus Nabi Nuh alaihi salam, Allah utus Nabi Saleh alaihi salam, Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tersebut kopi lamunana masih san. Tuli jabure sisan. Oke, siap matur suwun. Tuli berkat ajak lalen. Mau kiai. Sebab bakal balik tas ngaji olah gawe berkat Bu, rabine kita ngamuk Bu. Emang kiai wedi ning rabine pada bae wedi. Sehebat-hebatnya wong lanang masa wani ning rabine iya ba ya wis wedi rata-rata makanya wong lanang mah gering-gering rabine melemu-lemu. Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Nabi Saleh, Allah utus kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu kenal karo Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim iku yang bangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yang membangun masjid pertama kali di muka bumi ini yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sing pertama kali membangun masjid di alam dunia ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tapi kuburan Nabi Ibrahim tidak ada di Mekah. Kuburan Nabi Ibrahim justru anae ning Palestina. Urubli Palestina jambe ngalor angetum. Kula pernah tekan yang Palestina Bu, deleng wong Palestina, masya Allah para kiai, sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu kayak ibu-ibu di ngarepan kula ki, amin. Cuma bedane tipis. Ari wong Palestina cungure mancung, lambene tipis, barang wong Slendra lambe. Siapa sing mau dowerku sembarangan. Cungure aja ngomong pesek beliin akan. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah tapi kuburannya aneh ning Palestina. Maka mudah-mudahan sing bengikin pada melu ngaji insya Allah bisa mangkat haji, minimal mangkat umroh, amin. Pengen beli mangkat haji, pengen beli maka pengen beli mangkat haji. Bapak Ibu, haji itu yang punya hak prerogatif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pirang-pirang wong sugih sawe amba tekang mati beli mangkat haji, iya Pak ya. Ana wong beli dua apa-apa, cuma dagangan gedang kula dua sedulur ning Bongas. Ibu kula wong Bongas asli, baru beli Bongas. Aja ngomong bakat dalam bokong ringas. Kula dua sedulur ning Bongas, ikut cuma dagangan gedang baik bisa mangkat haji. Alhamdulillah. Dagangan gedang sewiwitane sekarang-karang gelis makat. Wis Nabi Ibrahim diutus oleh Allah. Ibu, Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya. Ki Quran wis bersemayam di atas langit dunia. Menang wis bersemayam di atas langit dunia. Nabi Ibrahim gadah istri 3. Nabi Ibrahim rabine la ilallah angel tam negari mong telu be angel. Nabi Ibrahim rabine oli beli, Nabi rabine telu oli beli. Kula ziarah ning kuburan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu disebut dengan King of David. Nabi Dawud rabine 99. Wadah priven. Anaknya Nabi Dawud namanya Nabi Sulaiman disebut dengan King of Solomon. Iku rabine 700. Hebatnya Nabi Sulaiman rabine 700 sewengi mampu digilir kabeh.
Jare nginung jamuan ning tanggane slender mono. Oli beli rabine nabi akeh oli ta beli. Oli rabine nabi oli sing akeh, sing penting aja rabine RT. Bloli kudu siji beli entok-entok. Para ibu para kiai, Nabi Ibrahim rabine iya ngel temen Nabi Ibrahim rabine telu. Nabi-nabi rata-rata istrinya banyak. Nabi Muhammad lebih dari 9, Nabi Dawud 99, Nabi Sulaiman 700. Ana maning raja namanya Raja Syidad bin Ad, raja penguasa dunia, punya kerajaan disebutkan di dalam Al-Quran namanya kerajaan Iram. Iku anak wadone jumlahnya 6.000, rabine 4.000. Kapan nganggo serawale? Durung munggah melorot ban. Ajak ngomong kayak ustad sarungan bae aja pantesan anaknya ke sembarangan. Nabi Ibrahim rabine lihat-lihat awal sejarah. Wis, Nabi Ibrahim punya istri pertama arane Sarah, arane anak beli aran Sarah ning kene. Aminah anak Aminah, Khadijah, Watiah, Wastini, Mas Ngidah, Marni, Nopi, Susi. Nah iku aran-aran ibu-ibu sing doyan COD ku. Nopi, Yulil, Marni ku tukang COD kabeh sing bayari lakine. Istri Nabi Ibrahim pertama arane Sarah. Dari Sarah Nabi Ibrahim 2 anak jadi nabi ibu. Anaknya Nabi Ibrahim jadi hampir semua nabi di muka bumi ini sumbernya dari kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Maka disebut dengan abal anbiya, bapak moyangnya para nabi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salawat kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina. Kenapa Nabi Ibrahim dibawa? Insya Allah kita bahas tinggal ada ceramah jam 11 beres, amin. Bisa hampir lagi. Iya jam-jam reang dewek meneng. Para ibu ngaji penting ya. Nabi Ibrahim istri pertama Sarah, dari Sarah 2 anak jadi nabi namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak dikubur di Palestina. Nabi Ishak dikubur karo Nabi Ibrahim dijajarin kono ning jero masjid namanya Masjid Al-Khalil. Ana Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak ning parak pengimaman. Nabi Ishak dikubur jejer karo rabine. Siapa aran rabine Nabi Ishak? Anak sing beru tak pai hadiah buku tabungan karo ATM. Siapa aran rabine Nabi Ishak? Lamun beli bisa jawab, sampean jawab rabine Nabi Ishak pasti arane Bu Is. Karena rabine RT disebut dengan Bu. Rabine ku dipanggil Bu. Sing blenak rabine tukang urut. Hei. Nabi Ishak punya istri namanya Rifqah. Arane Rifqah iku jare wong Islam para kiai. Lamun jare wong Yahudi arane Rebkah, jare wong Nasrani arane Rebeka. Oli beli wong Slendra 2 anak wadon dipaya aran Rebeka, oli ta beli. Oli itu nama istri Nabi Rebeka, cuma blenak apa diundang Rebek. Sirat Rebek beje esok-esok. Dari Nabi Ishak anaknya jadi Nabi maning. Namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub 2 anak 12. Ada Levi, ada Yahuda, ada Ruben, ada salah satu anaknya Nabi Yakub sing dadi nabi. Nabi sing ganteng arane Nabi siapa? Yusuf anaknya beli dadi nabi. Putune beli dadi nabi. Buyute beli dadi nabi. Tas buyut apa bu? Canggane beli dadi nabi. Tas cangga apa? Anak putu buyut cangga wareng udeg-udeg peterangan bodol siji maning ampin geropak terakhir gedebuk bosok bisa laki hitungan itu. Anaknya beli dadi nabi, putune beli dadi nabi, buyutnya beli anak canggane Nabi Yusuf. Wong wadon ayu
ayo bisa. Namanya Rahmah. Rahmah nikah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Dari Rahmah dengan Nabi Ayub 2 anak keturunan dari Nabi, sampai dengan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria 2 anak dari Nabi, namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria 2 sepupu arane Imran, sampai Imran disebutkan di dalam Al-Quran, ananing jero Al-Quran arane surat Ali Imran 2 rabi arane lah diburuki mau. Nah, konon Bu Imran. Imran 2 rabi namanya Hana. Hana iki wong tua mandul. Imran ya tua mandul. Imrane mandul tua, Hanane mandul tua. Wong kapa mandul kira-kira bisa beli 2 anak? Beli bisa, tapi Imran yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Imran kapa bengi tangi sembayang donga maring Allah. Ibu-ibu bakal bengi lok tangi beli. Ngapain? Nguyuh. Tangi nguyuh sampean. Tas nguyuh. Turun maning. Imran kalau malam bangun berdoa bermohon kepada Allah di waktu sepertiga malam, ada waktu yang mustajabah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ibu, maka Lailatul Qadar terjadi di waktu malam. Nuzulul Quran terjadi di waktu malam. Isra Mi'raj terjadi di waktu malam. Kanjeng Nabi Muhammad pun lahirnya di waktu malam. Maka waktu malam ada 1/3 malam yang dimana doa seorang hamba tidak ada yang ditolak oleh Allah. Sok bengi tangi banyu wudu sembayang sujud maring Allah, wasjud waqtarib, jaluk apa baik pasti dikabul oleh Allah. Amin. Bayang tangi, Ustadz, kalau pengen jaluk motor, drone 2 motor, angkat tangan, sujud dingin, angkat tangan, ya Allah. Ustadz, kalau pengen dongang, gue bahasa Arab, beli bisa, wis bahasa selendra baik. Pengen jaluk motor, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal Honda, ya Allah. Pengen nama NMAX, ya Allah. Lamun aneh PCX, ya Allah. Lamun lah kayak sepeda listrik, orang apa lah, ya Allah. Pengen 2 mobil, angkat tangan, Allahumma inna nas'alukal Innova, amin. Pengennya Fortuner, ya Allah. Lamun aneh Pajero, ya Allah. Jaluknya Pajero, oliye Pajero panas jaba. Nah, lumayan odong-odong. Nabi Imran doa mari Allah, apa dongane? Ya Allah, lamun kita beli 2 anak, mengkau besok siapa sing dongak nakula, ya Allah. Orang kalau nggak punya anak seakan-akan harapannya putus. Imran jaluk siang malam minta kepada Allah sambil bernadar, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, pomalamun kita 2 anak, anaknya kita janji lamun kita meteng 2 anak, anaknya kita tak dadiakan marbot mas. Ulangi, anaknya kita tak dadiakan marbot masjid. Sekelas Imran yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disejajarkan dengan nama para nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Imran kapa 2 anak, jaluke pengen anake didadakan marbot mas. Ningkena anak beli 2 anak, cita-citanya ya Allah anak kita lamun lahir tak dadine marbot masjid, anak beli laka. Lamun lahir anak kita jadi dokter, beli jadi dokter ya jadi insinyur jadi laka. Padahal marbot masjid itu manusia yang sangat mulia, karena Imran jaluke anaknya jadi marbot. Bener begitu janji Imran, rabine hamil, lahir anaknya wadon. Inni wada'tuha unsa, ya Allah pripun kula pengen anaknya jadi marbot masjid, ternyata anaknya kula wadon. Jare Gusti Allah, walaysa dzakaru kal unsa, beda lanang beda wad. Ulangi, beda lanang beda wad. Allah yang mengerti. Anaknya diberi namanya Maryam, anaknya dijadikan marbot masjid, ngurusi masjid tanpa disentuh laki-laki, tidak pernah menikah. Anaknya singarane Maryam, lahir 2 anak dari nabi, namanya Nabi Isa alaihis. Wis selesai dari jalur istri pertama. Lihat sampai deleng-deleng buah jam melotot, kita ini pedih sampai melotot. Istri kedua namanya Hajar. Ibu,
Ulangi, Quran semayam ini dhuwur langit lengkap. Durung mudun. Istri Nabi Ibrahim yang kedua namanya Hajar. Dari Hajar dua anak, dari Nabi namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dua anak namanya Adnan, ora dadi Nabi. Adnan dua anak sampai dengan Ma'adi, ora dadi Nabi. Ma'adi dua anak, ora dadi Nabi, namanya sampai dengan Kinanah. Kinanah dua anak namanya Quraisy. Quraisy dua anak sampai dengan Kusoi. Kusoi dua anak Abdi Manaf. Abdi Manaf dua anak arane Hashim. Hashim dua anak namanya Syaibah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dua anak lanang ganteng namanya Sayyid Abdullah. Namanya Sayyid Abdullah menikah dengan seorang wanita dari suku Zuhriyah, suku terhormat arane Aminah. Abdullah kalau Aminah menikah dua anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Quran sing langit mudun durung ngenteni Kanjeng Nabi belum turun. Wis Abdullah menikah dengan Aminah. Aminah meteng patang wulan ambu sate temen sih ya. Kula punten bakal ceramah rada bengi kula rada kan ngamuk Bu. Soalnya mau bukai durung akeh. Masih kempong. Tekan apa mau kah? Oh, tekan sate. Abdullah menikah dengan Aminah. Lihat, Abdullah berarti seorang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Aminah berarti wong wadon yang bisa menjaga amanat Allah. Menikah Abdullah dengan Aminah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Emboke Kanjeng Nabi arane kudu Aminah, tidak boleh yang lain. Menikah dengan Aminah. Begitu Aminah hamil 4 bulan, Abdullah berangkat berdagang ke Syam. Sing Syam pengen balik ke Mekah sampai di Madinah, perbatasan Madinah Mekah. Abdullah meninggal di sebuah wilayah namanya wilayah Abwa, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Sejak usia Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kandungan Aminah 4 bulan, Kanjeng Nabi Muhammad wis dadi bocah yatim. Namun yatim ning Slendra biasanya ya wis lahir dalam bapane berapa tahun meninggal. Kanjeng Nabi Muhammad sejak dalam kandungan beli pernah deleng kayak apa wajah bapaknya. Wis tanggal 12 Rabiul Awal, perhatikan ini persiapan Quran Wudun. 12 Rabiul Awal dipilih oleh Allah manusia termulia yang akan diberikan mukjizat besar Al-Quran. 12 Rabiul Awal waktune Fajar Shadiq, dinane dina Senin. Ibu Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya dina Senin, maka Kanjeng Nabi Muhammad kapan dina Senin puasa. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena hari Senin jare Kanjeng Nabi kita dilahirakan. Hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Hari Senin aku memindah Hajar Aswad. Hari Senin Al-Quran pertama kali turun kepadaku. Maka kita puasa dina Senin karena merayakan hari kelahiran kita. Kanjeng Nabi Muhammad saben dina Senin ulang tahun puasa. Wong kene kapa ulang tahun puasa tak makan-makan. Makan-makan bakar sate, bakar iwak. Payangan lemu-lemu. Kanjeng Nabi Muhammad puasa maning ning dina Kemis. Kanjeng Nabi Muhammad puasa di dina Kemis ditakoni, ya Rasulullah mengapa engkau berpuasa di hari Kemis? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, karena dina Kemis dina diangkate amal. Setiap amal kita manusia kapadina Kemis sore Jumat itu diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jare Kanjeng Nabi kita pengen ketika amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Ibu-ibu lok puasa Senin beli Kemis bahaya, nyenen beli Ngemis beli. Jare Kanjeng Nabi karena hari Kemis hari diangkatnya amal, kita pengen ketika amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Ibu, maka ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU ngajarakan nangcung nok kapak Kemis sore Jumat aja pada kelayaban. Ngapain? Kumpul ning masjid, kumpul ning tajuk, kumpul ning musola, kumpul ning umah. Ngapain? Maca Yasin. Kapa bisa? Lamun orang bisa maca kulhu, lamun beli bisa maca Yasin, maca kulhu. Wis maca sing gampang apa? Maca tahlil la ilaha, supaya ketika amal kita diangkat dalam keadaan tahlil,
karena kita ini manusia pasti duwe wong tua, iya baya. Kita pengen amal kita diangkat bukan hanya pahalanya untuk kita, tapi juga disambungkan kepada mereka orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka wong tua, anaknya pada tahlil, anaknya pada maca yasin, insyaallah wong tuane kegawa oleh ganjaran, amin. Maka ana syairan mengkorannya, saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Ngapain? Jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk kopi, kita be kopi dibeli teka-teka. Jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Begitu ruh pada balik bengi Jumat lamun sampean muruga ning pojok umay sampean ibu kapak kemis sore Jumat iku pada nyadong ruhnya. Ustad, emang ruh urip? Ruh tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Jasad dunia boleh meninggal, dipendam ning jero bumi, tapi ruh tidak meninggal dunia, dia tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah, bisa niliki anak putune kemis sore Jumat diizinkan oleh Allah kon jaluk kiriman maring anak putune. Jam pira sih? Nah, jam 11. Begitu roh turun, ya Allah, anaknya kasih ngaji, anaknya kasih maca yasin, anaknya kasih tahlil, anaknya lagi sibuk ngurusi live TikTok. Anak beli nih kan sing live TikTok anak, iya pada kita ke duit TikTok. Anaknya lagi dolanan IG, Facebook lah kasih ngaji. Jare ahli kubur, lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan sholli iman assalamualaikum ya Rasulullah sholli wal ali wal biman qad wal ali wal ashab. Nangis bodoh ibu dalam anak putih lah kasih ngaji, nangis kopi ini beli teka-teka temen. Ruh nangis, jare ahli kubur, keterlaluan temen, hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan bok bapane doyan, iya baya. Ning banda uang tuane doyan, iya baya. Kon ngirimi dongak mari wong tuane lakas singgelem sungguh terlah. Di waraga ngamuk durung mangan. Jare ahli kubure, lamun aku bisa balik mengalam bakal tak kukudi bandaku sing masih abun beruh gara-gara warisan anak putune kita pada tukar mau artane tak daknak nganggo masjid nganggo sedekah musalla insya sallu ala nabi Muhammad. Masih semangat masih tekang jampira tekang sahur. Para ibu para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad dina Senin waktunya fajar shadiq, Dewi Aminah hamil 9 bulan. Di hari Senin waktunya fajar shadiq, Dewi Aminah melahirkan seorang bayi. Delengan, Bu, yang akan menyampaikan dan menerima Al-Quran. Begitu Dewi Aminah melahirkan bayi, Dewi Aminah ngomong, ketika anaknya kita Muhammad lahir, kita ndeleng Muhammad sajidan, anaknya kita lahir dalam keadaan sujud.
wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempel di atas bumi, sujud bu. Kanjeng Nabi begitu lahir sujud. Lalu warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, begitu sujud endasnya apa endasnya tuh ya? Iya, kepalanya. Yang ning kula pesantren kula ning Al-Wasilah Jakarta ning Kembangan itu banyak bu yang kerja ning kula wong Cirebon, wong Dermayu. Kadang-kadang bakal wong kene ngomongnya tidak angger. Kalau tembe pertama, kalau baru pertama ke Jakarta tuh ngomongnya rada kasobut. Jare sayanya tuh bu, Kang ning kene iki wong Dermayu kabeh, wong Dermayu, wong Cirebon, wis ngomongnya Jawaan bae. Oh tidak pak, saya mau pakai bahasa Indonesia saja biar keren. Ya udah cepat, sudah jam 7 cepat kerja. Nanti dulu pak, saya sedang kelambian. Ya ini udah sedang kelambian. Saya tuh nggodok banju pak, cuman tidak mulak-mulak sih. Jangan lari-lari jadi nanti keseradat. Ya ini loh. Angel pak untuk maju Cirebon angel. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu kepala putraku Muhammad diangkat, aku melihat dari wajah putraku Muhammad memancar cahaya yang cahayanya menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Padang alam kijari Dewi Aminah wis lahir digendong ning bapak tuane Abdul Muttalib, digawa ning bapak tuane. Usia Kanjeng Nabi Muhammad bayi usia 7 dina. Kanjeng Nabi Muhammad rambutnya diketok, di bahasa kene apa diketok? Iya, dicukur, digunting ning bapak tuane, kres usia 7 dina digunting kres. Rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad ditimbang karo emas. Ditimbang karo emas. Diakekakan dengan 2 ekor kambing, lalu rambutnya dipotong, ditimbang dengan emas. Olie pira rambutnya? Lamun emas ning kene segram pira, Bu? Lok tuku emas beli. Lagi larang emas ki. Iya karo 1/2 juta. Sing paling larang ana ning kakang kula tulang kacang arane Mas Duki. Wah larang banget ku. Sing wadone yang Mas Kuna. Ditimbang dengan emas olie pira? Lamun emas segram 1 juta umpama, ditimbang olie 1/2 gram, berarti emasnya didol, duitnya 500.000 disedekahkan fakir miskin yatim piatu. Ning kene makanan beli. Rambutnya diketok, ditaruh ning apa nah? Di baskom, dibuang ning kali ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad saking manusia mulia, rambutnya ditimbang dengan emas, uangnya emasnya dijual, duitnya disedekahkan fakir miskin yatim piatu. Wis. Kanjeng Nabi Muhammad usia 15 hari 15 dina. Kanjeng Nabi Muhammad dipisahkan dari ibunya. Kanjeng Nabi Muhammad dipisahkan saking bapak tuane, digawa adoh mangkat man. La ilallah angel itu gari dok bayangnya. Kanjeng Nabi Muhammad usia 15 dina mangkat man dok mendi mondoke ning kempek beli mungkin ning babakan buntut apa maning bongas mondok kemana? Ke Bani Sa'diyah, dibawa 70 km, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Muncul pertanyaan, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu mangkat mondok 70 km? Jawab. Bu, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu mangkat mondok? Kenapa? Orang-orang seng kan ya? Lamun seng tak jawab. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sejak usia 15 dina digawa mondok mangkat 70 km ke Bani Sa'diyah? Lihat, orang yang menerima Al-Quran, lihat. Karena Mekah saat itu rusak, akhlaknya bobrok, nyembah berhala, jahili, maka Allah nggak mau Kanjeng Nabi Muhammad hidup di Mekah usia 15 hari, nggak mau. Kenapa? Karena saat usia 15 hari itu adalah saat yang rentan, di mana seorang bisa masuk apa saja ke otaknya. Agar Kanjeng Nabi Muhammad tidak dipengaruhi oleh akhlak dan lingkungannya, maka dibawa jauh ke tempat yang lebih adem, lebih sejuk, ke Bani Sa'diyah, agar akhlak Kanjeng Nabi Muhammad tidak dipengaruhi oleh akhlak lingkungannya. Ibu, lingkungan itu punya pengaruh di dalam kehidupan kita. Iya baya, sepira hebat wong tapi bergaul karena wong beli bener, maka wong nyangkane beli bener. Iya baya,
bagian uang beli bener mau ne uang apa namanya berbuat tidak baik tapi dia bertobat kumpul bengikin karo para alim ulama bagian mau ne mantan preman wis tobat jadikan marbot masjid siap. Dulu ada di Jawa Timur namanya Raden Syahid disebut dengan penjahat Lokajaya. Raden Syahid punya ayah namanya Adipati Tuban. Begitu dewasa dia melihat pemerintahan saat itu tidak adil, maka Raden Syahid pakai topeng ngerampok bandane wong-wong sugi, hasil rampokane disedekahkan ning fakir miskin yatim piatu. Bener apa salah? Bener. Sejak kapan mau ngerampok? Bener kok. Merampok sih bener. Raden Syahid merampas hartanya wong-wong sugi dibagikan kepada fakir miskin yatim piatu. Bener tak salah? Jare Raden Syahid mungkin menganggap ini benar karena saya menegakkan keadilan, memberikan makan kepada mereka karena pemerintahannya tidak adil. Ditegur oleh Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang, hei Raden Syahid aja mengonon, kalau kau merampok hartanya orang yang kaya kau bagikan kepada fakir miskin yatim piatu, iku kaya dene nyerbeti meja kelawan banyu comberan. Tambah bersih apa tambah kotor? Kotor. Tapa puasa ditancebakan tongkat ning pinggir kali oleh Sunan Bonang, topo riadoh puasa. Uang puasa iku bu sakti. Maka bapak kula cerita Wahab, kenapa Cerendra Cirebon Indramayu ki gendai wong sakti? Karena kiai ini zaman bengen ahli puasa, ahli tirakat. Kapa awan puasa, kapa bengi kopi ne teka. Nggih, matur suwun. Pun. Ya intermezzo. Suwun. Sallallahu Nabi Muhammad. Tekang apa kana? Nah, tekang kopi. Ya sedang kali jaga. Topo puasa. Maka kiai ning Dermayu ning Cirebon iki sakti jare bapak kula. Karena kalau siang puasa begini melek tangi zikir. Maka kiai zaman bengen mah gering-gering. Beda kalau kiai zaman kieu. Lemu kaken berkat. Berjuang melawan penjajah zaman bengen ning kene kiai sakti, saking tukang ahli puasa, ahli tirakat jare bapak kula Kiai Dasuganan, saking saktiane Wahab nggih Pak. Kapa ditembak zaman penjajah Belanda Jepang, ber, saking tukang puasa kapa ditembak beli mati. Kula takon panang apa beli mati? Ya beli kena. Lah kira-kira ilmu sing beli kena ki priwer sebab kula dipai jampi ning bapak kula Wahab nggih Pak. Lamun pengen ceramah laris siji ceramah sing lempeng ngaji agama dipai guyon ora apa-apa. Satu. Yang kedua kapa ceramah aja elok ngarap-ngarap amplop. Alhamdulillah kita mah beli lok ngarap-ngarap amplop. Demi Allah beli sini. Kula mah dipai alhamdulillah ora dipaya kebangetan. Nomor 3 kapa pengen ceramah laris maca kemat. Wong Cirebon duwe kemat. Dudu jarang guyang ki kemate ki zaman bengen kapa munggah panggung jare bapak kula maca kemate bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayakun Nabi Yusuf rupa Ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebah sau nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang roh khilaf Yahu ya Jibril Yahu ya Mikail ya Israfil ya Israil yen wong slendra lagi pada turu gage tangia wis tangi gage dodoka wis dodok gage ngadega wis ngadeg gage mlaku geburaken ning kali kawan atine maring isun bari ngesot-sot berkah la ilaha illallah. Ayo kono sampean bapak-bapak bokat duwe rabi rewel ana beli wong wadon rewel ning kene akeh wong wadon kudu rewel karena wong wadon turunane ibu Hawa mangap arane ga beda karo bapak-bapak Adam mingkem bae baka ibu Hawa wong wadon kudu rewel lamun duwe wadon rewel bakal pengen rabine beli rewel jare bapak kula met banyu segelas gede toli rabine lagi turu bari mangap sampean jampe nih jampe mangkan bismillahirrahmanirrahim rabine lagi mangap turu ki bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntut yang mangap cangkem mingkem keming kita
Rabine kita sirane warsem keming si warsem berkah la ilaha warsem lagi turu Pak sampean kekumut terus semburakan irene buah insyaallah tangi turu warsem nyakar lagi apa jong edan sallallahu Nabi Muhammad tancepaken tongkat ning pinggir kali oleh Sunan Bonang lulus jadi wali arane Sunan Kali bukat wong Slendra pengen jadi wali tak tancap na tongkat ning pinggir kali kan insyaallah lulus dari Sunan Jaga Kali beringgal gua pancing Kanjeng Nabi Muhammad 15 hari persiapan Al-Quran turun dari langit dunia. Perhatikan, Kanjeng Nabi Muhammad mondok ke Bani Sa'diyah. Apa fungsinya? Agar Kanjeng Nabi Muhammad tidak dipengaruhi oleh akhlak lingkungannya. Ning Bani Sa'diyah, Kanjeng Nabi Muhammad bergaul dengan orang-orang miskin, yatim piatu. Perhatikan, ini Allah punya mau. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad bergaulnya harus dengan anak-anak yatim piatu, anak-anak miskin, agar kelak Kanjeng Nabi Muhammad menjadi pemimpin dunia akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad sayang ning fakir miskin yatim piatu. Termasuk apa yang disampaikan oleh Sunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ning dhuwur kah anak ingsun titip tajuk lan fakir. Itu titipannya wong Cirebon tuh. Jam kira sih jamnya kita beli makat-makat temen Kang Eb. Kanjeng Nabi Muhammad bergaul dengan orang-orang miskin. Kanjeng Nabi Muhammad gelem angon wedus. Kanjeng Nabi Muhammad angon jare Kanjeng Nabi Muhammad ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang angon wedus. Kabeh nabi pasti ngalami jadi tukang angon. Ningkene masih anak beli tukang angon wedus. Lamun masih anak masa ada di nabi. Cuma pertanyaannya kenapa nabi kudu ngangon wedus? Lah itu menang jawab. Seng kono seng. Tahun Arab lah, tahun Arab ya. Kenapa beli sapi bae, beli onta, beli jaran? Kenapa kudu wedus? Ada apa dengan wedus? Nanti tahun depan insya Allah kita lanjutkan. Amin. Wis, kok doa maning kowe. Wis. Wedus usia 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad lagi dolanan karo bocah-bocah sebayane. Tiba-tiba tangan Kanjeng Nabi Muhammad dipegang oleh 2 orang. Adin pulang ngadeg ya, Mas kameramen. YouTuber aman beli. Oh, aman pulang ngadeg. Ibu-ibu senang sing ngadeg tas dodok, Bu. Sing ngadeg belah berkaton lah ya. Oke, Bu, hadiah sarung wadimor ku. Sing pipiwan. Kanjeng Nabi Muhammad sedang bermain dengan anak-anak sebayanya. Tiba-tiba usia Kanjeng Nabi Muhammad 5 tahun, tangannya ada sing geceki, tangan kanan digeceki, tangan kiwe digeceki, terus Kanjeng Nabi Muhammad awaknya dibalik mengaden. Arane apa? Apa? Dibalik. Oh, digaplang-gaplang nah bener. Apal bak bab ngaplang-ngaplang. Cinta kakang mengsenok ibarate kamera ngeblur deleng sejene fokus ning senok bae. Tarik ses. Tambah gede tambah apal blub-blub gitu. Pak Ustadz apal temen lagu tarling aja mending ngaplang-ngaplang lagu mabok brutu kecil. Pegel temen atine dua laki sampean sering tuku serabi onlinean kapa bengi metu kaya manuk sing diluru tanggane. Hei kita tanggane untuk sampai mengbrutu-brutu. Jamiah mangkat sehingga Depok mangkat. Sallallahu Nabi Muhammad 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad awake diwalik digeceki tangannya, terus dada Kanjeng Nabi Muhammad dibelah oleh 2 malaikat. Dibelah, ibu perhatikan,
Dibelah dada kanjeng Nabi Muhammad bukan dibersihkan tapi disucikan. Persiapan. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia termulia yang mendidik. Kanjeng Nabi Muhammad duduk manusia langsung Allah yang mentarbiyah, mengatur kanjeng Nabi Muhammad langsung Allah subhanahu. Kanjeng Nabi Muhammad dadanya dibelah, dibersihkan, disucikan oleh dua malaikat, terus ditaruh maning, dijahit oleh dua malaikat, dibelah. Tas dibelah dadane kanjeng Nabi Muhammad pingsan, belum pingsan bahasa kene apa? Lenger. La ilah benak teman lenger ya. Iya bener lenger. Usia kanjeng Nabi Muhammad di 5 tahun dibelah dadanya, lalu kanjeng Nabi Muhammad kelenger konon. Ya bahasa selain kelenger apa sih halus? Pingsan, ya pingsan bahasa Indonesia. Kelenger, ya bener kelenger. Ayo saya ngomong kelenger lah, los. Kanjeng Nabi Muhammad dibelah dadanya, lalu kanjeng Nabi Muhammad pingsan, kelenger, blek tiba. Digebek nih Halimatus Sa'diyah, tangi Muhammad, tangi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad bangun, Halimah wedi terjadi apa-apa pada diri kanjeng Nabi, dibalekna ning emboke Aminah. Usia kanjeng Nabi Muhammad 6 tahun, 1 tahun dalam asuhan ibunya, emboke ninggal dunia. Ora duwe bapak, ora duwe ngenes boten. Lihat manusia yang akan menerima pertama kali Al-Quran disebut dengan akhlak Al-Quran kanjeng Nabi. Lihat tarbiyah Allah. Bapaknya ninggal emboke yatim piatu, diasuh ning bapak tuane Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Usia kanjeng Nabi Muhammad 8 tahun, bapak tuane ninggal mani. Ora duwe bapak, ora duwe embok, ora duwe bapak. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun. Ibu, Bu, kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun menjadi contoh untuk kita. 12 tahun kanjeng Nabi Muhammad wis pinter dagang. Jadi kula ning Jakarta takon nih Pak Ustad, ari kanjeng Nabi ku pegawainya apa? Dagang. Kanjeng Nabi Muhammad kok orang mancing? Ora kayak kene. Ustad mancing, baik. Kita ngomong tan aja mancing baik, wong mancing beli bakal maju ripe, maju bakal jebur ya. Saya tidak menjustis orang tukang mancing, enggak, mancing boleh, tapi Ustadz punya peran dalam kanjeng Nabi Muhammad. Sekelas kanjeng Nabi Muhammad 12 tahun wis jadi pedagang. Lihat, karena kanjeng Nabi Muhammad dicontohkan sebagai contoh kita. Tangannya kanjeng Nabi Muhammad itu gede, Bu, tangannya besar, tangannya kanjeng Nabi Muhammad besar karena beliau rajin bekerja, orang malas. Kanjeng Nabi Muhammad dadanya bidang. Kanjeng Nabi Muhammad ku manusia pada baik karo kita wong selendra. Lamun wong selendra mangan, kanjeng Nabi Muhammad ya mangan. Lamun wong selendra turu, kanjeng Nabi Muhammad ya tuman turuwe. Kanjeng Nabi Muhammad matane merem, atine beli turu. Wala yura wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Mata kanjeng Nabi Muhammad boleh merem tapi hatinya tidak tertidur. Lamun wong selendra nguyuh, kanjeng Nabi Muhammad ya nguyuh. Kanjeng Nabi wonus ya. Cuma bedanya kanjeng Nabi Muhammad kapang nguyuh wala yura asru baulin. Kanjeng Nabi Muhammad kapang nguyuh laka bekas laka mambu. Kapang kanjeng Nabi Muhammad nguyuh serem mambu de laka bekasnya laka. Kanjeng Nabi kapang nguyuh laka bekas laka mambu. Lamun wong selendra nguyuh barangnya laka mambu ini masih ada. Priwen kanjeng Nabi Muhammad nguyuh, kanjeng Nabi kapang nguyuh mengenai tak uruk Ibu. Kanjeng Nabi kapang nguyuh mendek ki. Orang dibuka priwen. Kanjeng Nabi Muhammad kapang nguyuh mendek makanya mendek. Maka sampai namun dua laki nguyuh ngadeg sewoti umbang anak wis nguyuh ngadeg cewek kebelingan gue banyu nganggone obat tapi ya tas di obat abit diselentik pucuknya Kanjeng Nabi Muhammad kapang nguyuh mendek. Lihat akhlak Rasulullah, lihat karena khuluquhul Quran mendek. Boleh nguyuh ning tempat yang berlobang, tidak boleh nguyuh ning arah-arah. Itu aturan kanjeng Nabi.
nguyuh pengen tuh ku lagi bengen mondok ning Babakan Siwaringin jare guruku lagi Amin Halim nang cung nggih kapatas nguyuh mendek toli aja langsung dicewoki pripun Kiai dipurut dingin salat-salatone purut aja hahahe buruki temenan dipurut salat-salatone set tekang parak pucuk digobak-gabik tembe di banjur jur. Kenapa kudu dipurut? Karena kalau tidak dipurut masih ada sisa. Nguyuh, cur, terus tangi, banyu wudu. Manjing masjid sembahyang takbir Allahu Akbar. Begitu ruku cerit lah. Banyu apa jak ini? Batal wudune, batal. Purut. Kang Ustad, kun kan wong lanang bisa dipurut salat-salatone nih ada wong wadon priwen. Angel-angel tambah sampean metang, tang kentrok-kentrok aku. Beli biasa ngoyos bae ning bongos kampang ngoyos kah nganggo tapi orang kejeruan ora apa kana warsem nang apa pengen nguyu je ya gari car bae itu petang-tang jos cewek beri iku banyune ngarepane sih dijungjung radakan anget ya iya baju uyuh Kanjeng Nabi kan uswatun hasanah contoh nguyuwe priben mangane itu akhlak Quran. Sallallahu Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad dadanya bidang untuwe Kanjeng Nabi Muhammad putih bersih karena Kanjeng Nabi Muhammad rajin sikat gigi nganggo apa? Nganggo siwak sunnahku sampai bakal sembahyang bersih untune rajin masa Nabi je gudal melulu beli pantes Nabi je mambu dia baleng jangan Nabi Muhammad baunya harum baunya wangi karena beliau menggosok keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi sampai para sahabat ngumpulakan bekas dodoknya Kanjeng Nabi lamun anak keringetnya dikumpulakan nganggo oles-oles parfum minyak wangi keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi barang keringetnya wong slendra mambune maka dia semprotan minyak wangi ka para turu kalau laki kin mah kadang-kadang wong slendra sing wadon apa pengajian ayu iya baya pengajian tak deleng ki Masya Allah teplokane kosi kandel pengajian ayu kondangan pasar malam nonton Depok ayo ka para kondangan Masya Allah teplokane kandel nganggo ali-ali kabeh dinggo sampai belakune kayak wong cangkrang nyamper tanggane warsi sira belok kondangan beli warsi pamer ali-ali anyar warsi beli gelem kalah nganggo gulang sesikut diwingkis tenang warsem gombrang-gambreng wong wadon Pak kadang-kadang sombong kondangan nganggo kalung bandul cilik pek dikaton-katonaken ku bandul kita cilik wong lanang bandul gede disusupak kondangan ayu pengajian pasar malam Arab kondangan parfum disemproti kabeh giliran Arab turu bareng karo laki deh boro-boro parfum minyak wangi pukur autan sopel koyo remason balsem presker neplok kabeh nih pipi begitulah kene ngambungan pahit bah ana beli wong wadon ning kene sing kaya konon ana beli di wonge autan kan obat lambung disesep ning laki nyementok je pahit teman dumbang lakinya pahit apa mater sampean ku Kang mau dalam beli apa beli dilek lakine autan obat lambung dilek lakine pantasan wong lanang gelis mati ya Allah ya Rabbi mangkane luwih akeh rangda tak akeh duda jawab akeh rangda tak akeh duda akeh rangda surupaya membuktikan kenapa akeh rangda karena akeh wong lanang gelis mati sebabnya dua satu Allah ngerti lamun sing mati rabine wong lanang duda ditinggali anak loro duda masa becusa ngurus anak iya baya tapi rangda mbok kula rangda ditinggali anak rolas rangda anak rolas dididik oleh rangda bisa ngurus anak rolas iya baya dididik ning rangda anaknya dadi wong kabeh laka sing dadi ayam laka di wong kabeh janda itu hebat betul janda itu kuat betul hidup rangda kesurupan apa kita begini ya
Satu, wis menang. Yang kedua, Allah melas lamun sing mati rabine udah beli bisa. Yang kedua, kenapa kerangda? Karena akeh wong lanang gelis. Kenapa gelis mati? Disewoti bae rabi. Ana ning kene sing wani nyewoti lakine anak. Ya Allah. Jare Kanjeng Nabi tidak akan masuk ke dalam surga wong wadon sing wani nglawaning laki. Ajak kaku-kaku krungu beli. Tidak akan mencium bau surga wong lanang sing wani gentak-gentak ning laki ana beli ning kene. Jare Kanjeng Nabi Muhammad, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayasjuda li zawjiha." Jare Kanjeng Nabi Muhammad saking ngongkon baktine wong wadon maring lakine sampai jare Kanjeng Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan wong wadon rabi kon pada sujud ning lakie. Ayo Kang Ustad, kita kok pengen bakti lakine kita Kang Ustad, cuma lakine kita kok pegawainya bobodo bae. Ana ya jaluk duit yang kita Pak Ustad kamu nganggo tuku Orea, beli ure duitnya nganggo torog. Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni apal Ustaz. Duit modal gongorea entok nganggo torok. Pantesan kaji lanang solot niliki pinian pinter nyogok supaya aman demenan. Judulnya kaji jam pira sih? Tekan jam loro kuat wis meneng kene ya kita balik. Emang kita sandiwara. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Kang Ustad priwen kita di laki kaya konon lamun masih dadi lakine sampai tetap wajib taat patuning laki. Ayo pada mikir Kang Ustad lakine kita emannya lagi pengantin anyar baik, lagi pengantin anyar maka Ustad kita melaku barengan sikile kesandung aduh nok nang apa nok sampai lakine kita nembang nok sungguh takkan di yang berani menjamahmu kan ku pertaruhkan jiwa. Apa lo wajib? Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu karena engkau lah suka dukaku Kamelia. Tarik ses. Punten Kiai, lamun beli makan pada ngantuk woy. Punten. Aja maning nih selain Dracula man TV pan nempang. Budi tem. Butuh kita serok beli wis. Sallallahu Nabi Muhammad. Nis. 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad menjadi pedagang. Ini contoh. Ustadz boleh dagang cilok. Ustadz boleh dagang apa? Dagang boleh. Dagang. Ada usahanya. Karena menjadi status ustadz itu tidak boleh dijadikan komoditas nganggo luru duit dikena. Maka kula ceramah beli pernah karep-karep amplop wallahi ikhlas amin. Kula dia usaha apa amplop Bu di sini. Saya punya pesantren di Jakarta, dari yayasan saya digaji, nggak cukup lah gaji saya itu para kiai kalau dapat jatah kuis ruang white coffee setiap bulan
30 detik, setengah menit, 6 juta. Beli sombong. Baiklah para pemirsa, saatnya kita tiba bersama Luwak White Coffee. Kuis Luwak White Coffee dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya maka berhak mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah, dipotong pajak 30 detik, 6 juta. Harus ada domainnya. Makanya kalau ikhlas di Pira baik insyaallah. Orang-orang ngelendeng. Temenan, takon Kang Ep. Lanjut Bu. Di masih ini dhuwur Qur'ane, durung mudun. Wis. Kanjeng Nabi Muhammad 12 tahun, dilengan sejarah. Berdagang sampai dengan ke Syam. Sampai di Syam ada seorang pendeta namanya Bukhairah. Bukhairah ini pendeta Nasrani. Jadi weruh Arab Kanjeng Nabi Muhammad teka. Lalu 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon namanya pohon Sahabi, dada Kanjeng Nabi Muhammad dibelah kembali oleh 2 malaikat, disucikan oleh 2 malaikat. Ibu mau pertama dada Kanjeng Nabi Muhammad dibelah umur pira? 5 tahun, 12 tahun dada Kanjeng Nabi Muhammad dibelah lagi, disucikan. Ini contoh nih, Quranku beli bakal mancing nih atine kita, lamun atine beli bersih, iya Pak iya, dibersihkan. 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, wis balik ke Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad usia selawet tahun kurang, digawa ning mamange, jare mamange Muhammad nang, aye nggih mang, ayo melu kerja yuk, mendi mang ning perusahaan wong wadon. Iki wong wadon ayu sugi cerdas tapi rangda. Ulangi, ayu sugi cerdas tapi arane Khadijah. Apa peran Khadijah pada Kanjeng Nabi? Lihat Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad selawet tahun, ayo nang mangkat ning omahe Khadijah yuk kerja. Nggih mang ayo. Khadijah 40 tahun kurang turu. Begitu turu Khadijah ngimpi. Apa ngimpine Khadijah turu? Jare Kanjeng Nabi Muhammad, la tabqa minan nubuwah illal mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Lamun sampean turu terus tidurnya mengandung mimpinya mengandung kebaikan dan kebenaran, pasti datangnya dari Allah. Tapi lamun sampean turu mimpine blesak, umpama turu ngimpine bagus, itu dari Allah. Maka diajarkan lamun ngimpi bagus, tangi sing turu ngadep tengen, toli ucap alhamdulillah, ya Allah mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Lamun sampean turu ngimpine blesak, ngimpi ketemu karo bangsa jin perkayangan elailu banaspati gendru tek mamang bewe wesi serani pocong suster ngesot sundal. Lamun ngimpi blesak pasti dari setan. Diajarkan lamun ngimpi blesak tangi sing turu toli ngadep ngiwe toli ngidu cok ya, tapi dileng dia lakine beli aja ngidu pak enak ini. Khadijah ngimpi, makanya ngimpinya deleng serngenge gede pisan, serngenge gede padang mudun mancing menjero Khadijah. Semua calon istri Nabi ngimpine melihat matahari, kalau tidak memangku rembulan, iku rabine Nabi. Namun rabine Artembu ngimpine apa? Rabine Kuwumbu ngimpine apa? Semua istri Nabi sebelum menjadi istri Nabi ngimpinya melihat matahari. Khadijah bermimpi melihat matahari besar mudun mancing menjero umai. Begitu masuk ke dalam rumah Khadijah ini, matahari bersinar terang sampai cahaya matahari menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Cenggelek Khadijah tangi. Kita beli pernah ngimpi kayak kalian beli pernah jare Khadijah. Khadijah dua mamang namanya Waraqah bin Naufal, ahli takwil mimpi. Teka mang umah mamange dog mang nun si pala dulu nampai. Mang ngopi durung mang. Wis. Mamangnya metu sapa kula mang Khadijah, anak apa Khadijah anu mang kula rep takon apa? Kita ngimpi apa nok? Dodok. Khadijah dodok cari mamangnya takoni, ngimpi apa ngimpi?
kita bengi ngimpi mang, beli pernah ngimpi kayak kenen. Ngimpi deleng matahari srengenge gede padang, mudun mengjero umay kula. Terus iki cahaya srengenge padang bang, sampai padang umay kula, metu cahayanya dari pintu-pintu jendela-jendela. Kita deleng cahaya menerangi seluruh alam. Takwilkan, artikan mimpi kula iki mang. Jare mamang dodok, tak kebet kita be. Kebet kita be set. Begitu ndeleng takwil mimpi Khadijah, mamang jerit sekuat-kuat, Khadijah, Khadijah, ijah, us bengi balik yuk. Jare Khadijah kenang apa mang sampai jerit? Jare mamangnya Khadijah, ini menurut kitab takwil mimpinnya sirang ngimpi makanan. Menurut kitab takwil mimpinnya Khadijah, ora suwe maning nok sira bakal duwe laki. Alhamdulillah. Karena memang Khadijah wong wadon rang daping pira. Pitul ping telu. Rang pindo. Dadi rang da jakake ping pindo bae. Khadijah rang da. Siapa laki di pertama? Namanya Abu Halah. Kedua namanya Atiku. Meninggal dua-duanya. Sugih sira bakal dua laki Khadijah, dua laki mang iya. Terus hebatnya apa laki ini kita mang? Sampai kita ngimpi kayak kan hebatnya apa? Menurut kitab takwil mimpinya Khadijah, engkau laki ini sira ki Khadijah bakal jadi nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman paman, iya. Suamimu nanti akan menerima wahyu pertama di atas sebuah gua, akan bertemu makhluk besar. Suamimu akan dimusuhi dan nanti akan diusir dari Mekah berpindah ke Madinah. Oh konon mang iya. Terus lakinya kita siapa arane mang? Gagian siapa? Rangda sudah sabar. Gagian mang siapa arane mang? Jare mamange calon suamimu namanya Muhammad. Di menang baik. Disebut aran Muhammad jawabe. Oh no. Calon suamimu Khadijah arane Muhammad. Begitu disebut aran Muhammad calon suaminya, Khadijah kelingan be Muhammad. Kapan kita bisa bertemu dengan engkau ya Muhammad? Aku rindu kepadamu ya Muhammad. Lamun ana rangda ning kene 40 tahun demen bujangan selawe tahun. Pasti bakal bengi nembangnya makanan. Hanya bab cinta apal kabeh. Hanya ya sampai sing dia konon ya kayak kampanye kayak dia hanya dia yang ada di antara jantung, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang apa maka begitu. Kun jare lagu dangdut, lamun jare lagu tarling emang keren, bergeca ke handphone. Wong lagi demen blek-blekan. Mengkenen wong lagi kedanan. Awan bengi cengar cengir tek pandeng tek sawang senajan foto kulane demen beli kejagan mendiparane yen kakang lunga tulung kula digawa mendi Arab sedina Arab seminggu kangkulane lambine ganti-ganti ijo ya wong enu kudu ijo klambine kudunge bentinge mangane bareng dolane kawine. Khadijah lagi nunggu calon suaminya. Selama tahun digawa kanjeng Nabi Muhammad.
Ki bu, waktu kita tinggal 2 menit. Digawa Ki 25 tahun gawa jare mamange tekan Umi Khadijah Ki bu, jare mamake nang Muhammad nggih Mang tunggu ning jabah ya, kita sing maju nggih. Mamange gedog lawang dog Khadijah jam 12 ya. Metu Khadijah jare Khadijah Abu Thalib nggih Khadijah punten wonten apa Abu Thalib kenen Khadijah kita mene peng lamaraken pegawean nganggo keponakan kula melas ponakan kula Khadijah wong rajin pinter bekerja keras melas Khadijah singawit lahir bapaknya ninggal usia 6 tahun ibu daku mulus marita apa kuno bekakak ayam pedesan cing ya oh si dawa kayak panjang jimat ya wis sisan sahur ya lepas pe mana sih wis belas ponakan kula Khadijah awit lahir bapaknya ninggal 6 tahun boke ninggal 8 tahun bapak tuannya ninggal sekian melu karo kula Khadijah nggih oli beli kerja nih kene oli sak mangga karena memang Khadijah rangda sugi eman dermawan sekali di ponakannya Abu Thalib ikan yang jabah sapa arane Muhammad begitu disebut arah Muhammad jenggelek Khadijah tangi di Muhammad undangkan mene Abu Thalib undang Muhammad Nabi Muhammad mendekat Masya Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam lihat akhlak kanjeng Nabi Muhammad itu ya di hadapan Khadijah kanjeng Nabi Muhammad dengkluk isinan oleh syadidal haya wat tawadu orangnya rendah diri uang isinan dengkluk kayak kita makanya contohnya isinan kayak kanjeng Nabi kita pengen kayak kanjeng Nabi isinan siapa ngomong isinan kau barangan kanjeng Nabi Muhammad buang isinan lamun kesingkap sarungnya kanjeng Nabi Muhammad isin mukanya merah abang rene wis isinan apa nak wis nak mari tuh bu ibu dekluk Khadijah nih harapan kanjeng Nabi Muhammad dadanya berdetak dakon wahai pemuda siapa namamu namaku Muhammad sampai siapa ayahmu ayahku Abdullah ibumu Aminah dari suku apa Muhammad suku Quraisy Bani apa ya Muhammad Bani Hashim Muhammad jadi Khadijah Muhammad seandainya bibir dan mulut Khadijah tidak mampu dikunci niscaya di hadapan kanjeng Nabi Muhammad Khadijah ngomong ya Muhammad I love you Muhammad aku cinta padamu ibu kanjeng Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah selama tahun kanjeng Nabi Muhammad 40 tahun Khadijah muncul pertanyaan kenapa sih kanjeng Nabi Muhammad pertama kawin kudu karo rangda ayo bencang ayo bencang sih pengalaman kenapa kanjeng Nabi Muhammad pertama kawin kudu karo rangda kenapa jawab sugih ya rangda sugih karena memang sugih Khadijah ibu dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena orang berjuang dan berdakwah tidak cukup dengan mulut betul berjuang tidak cukup dengan tenaga betul berjuang perlu donga duit bae sampean mah abung-abung Arab lebaran jagat lagi paceklik jagat lagi paceklik ekonomi lagi nasib kita wong cilik bisa nembung cuma
ATM laka saldone, dompet laka, laka kertas laka receh, duit wis entok, beli duwe. Karena memang harga-harga naik KB ya Bu ya, sabrang naik, beras naik, gula, kopi, susu, mana sih naik, sih melorot, semua naik kecuali harga diri yang pada turun. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Janda kaya kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang tidak cukup dengan tenaga, tidak cukup dengan keringat, berjuang perlu duit, laka duitnya beli jalan, iya bayar. Makanya yang menyumbang, yang menginfakkan hartanya untuk acara malam hari ini, saya doakan insya Allah nanti di dalam surga bersama Khadijah, amin. Nah, ada 4 wanita yang nanti menjadi penjaga pintu surga. 1 namanya Khadijah, 2 namanya Fatimah, 3 namanya Asia, 4 namanya Maryam. Ki, 4 wong wadon ki nanti di dalam surga sing ngundang ibu-ibu. Ibu-ibu, wong Slendra jadi Khadijah. Ayo mene. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ayo pada manjing. Insyaallah sampean manjing surga. Amin. Nanti di dalam surga sampean Bu bertemu lagi dengan orang-orang yang sampean sayangi. Sampai ketemu maning kalau laki-laki ini sampean, kalau suami-suami sampean gelem tak beli, bapak-bapak gelem beli paning surga ketemu karabine maning. Emang barang emang jangan ustad pugel ning dunia diumbangi baik. Aduh Bu, Ibu, Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. 1 kaya, kedua kenapa kedua rangda? Iya, ayo kenapa? Mau sugiwis, kenapa rangda? Pengalaman. Kenapa harus dengan janda yang usianya 40 tahun? Agar Kanjeng Nabi Muhammad bisa dibimbing oleh Khadijah dalam hal rumah tangga. Kanjeng Nabi Muhammad selawet tahun, rabine rangda ngerti delengan. Kanjeng Nabi Muhammad kapawangsul dagang nikah dengan rangda, ya Allah, rangda eman pisang. Kapas suami datang iku Bu, Khadijah pasang pupu set. Nganggo apa? Nganggo turwe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad tidur di pangkuan Khadijah, dilus-elus nih Khadijah sampai Kanjeng Nabi Muhammad turu, sampai jari Khadijah metu suara ngorok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad iku manusia kapa turu ngorok, jadi sampai 2 laki turu ngorok umbar, ki laki turu ngorok dijejak mana ngorok pe berisik. Kanjeng Nabi Muhammad kapa turu ngorok, maka jare bapak kula almarhum Kiai Dasuganan Wahabi ya Pak, wong ngorok ana warna 4. Siji Pak ngoroke wong melarat, duh belinak temen dia priwen ngoroke dawa kayak Kanjeng Nabi. Kenapa dawa wong melarat? Wetenge kosong lah ka isine. Beda karo wong sugih. Wong sugih pengen turu mangan seblak kue tiaw cilok gado-gado mie ayam sate blek mancing kabeh. Begitu turu wareg, begitu ngorok nyangkut sugih. Nomor 3 Pak ngorok wong ompong. Blenakan ya radakan ngampos lah ka untune simetik wis. Maka wong bakal wis tua untune jare siapa kuno? Jare Gusti Allah. Apa jare Gusti Allah? Wa man nu'ammiruhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Jare Gusti Allah sapa wong sing dibalekaken didawakna umure ning Gusti Allah, maka dibalekaken kaya asal kedadiane. Asale menungsa iku bayi laka untune barang wis tua untune asale bayi angel nglakue barang wis tua mlakune kudu merambat. Apa mending ibu-ibu sing lembu-lembu ya. Makanya bakal acara muslimat NU, mari ibu dan bapak kita berdiri sejenak untuk melantunkan lagu Indonesia Raya. Sing tua-tua matangi ku bokongnya dingin jengik. Udah priwen ngoroke wong ompong radakan ngampes. Nomor 3 Pak ngoroke wong lemu. Wong lemu ngoroke masya Allah kayak kolektor.
supir kula iku bobote 115 kilo. Kapang ngorok tengeling Bu. Anak semburan nih. Ibu, lihat contoh wanita yang menunjang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad tilam nih Khadijah. Lihat. Khadijah ini menjadi wanita yang dapat salam langsung dari Allah karena Khadijah menjadi pembimbing Kanjeng Nabi Muhammad dan Khadijah menjadi pemegang kunci surga karena sayang dan taat kepada suaminya. Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad selama tahun menikah dengan Rasulullah Muhammad, Khadijah 40 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad tadinya adalah karyawannya, Khadijah big boss ya. Begitu jadi suami istri, bagian wadone sugih daripada suami, tapi Khadijah beli waning getak-getak laki. Coba ning selendra rabine sugih melawat dunia, laki dia melarat. Rabine sugi lakine melarat, lakine salah titik dituding raine bari malang karek apa madrasiraku Kang menek beli gablok apa-apa dua umah oleh kita Kang mangkat di luar negeri Taiwan, Taipei, Taichung, dua motor kita, dua umah dua mobil madrasah sampeku menek mau modal atau tahun lolo. Khadijah kaya sugi melawat dunia. Kanjeng Nabi Muhammad tadinya karyawan beli wani. Ibu tiru Khadijah kapal laki teka durung balik laki masih kerja. Khadijah gawe wedang, gawe jabur, gawe kopi. Wong kene mau kadon beli pret laki teka ga ora iya ora lakine jaluk kopi digentak kopi baik sampai lakine nembang ya Allah jentul bae nembang senembang secangkir kopi. Bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau ning tangga. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berjuang bersama Kanjeng Nabi Muhammad, hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 40 tahun, tepat 40 tahun khalwah ke Gua Hiro. Dibelah lagi dada beliau, disucikan lagi dada beliau. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan wahyu pertama dari langit dunia, dimasukkan didekap kepada dada Kanjeng Nabi Muhammad, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malam turunnya Al-Qur'an dari Lauhun Mahfud maring langit dunia disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Qur'an dari langit dunia maring Kanjeng Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah Muhammad, bagaimana aku punya istri, istriku metu getih sing kemaluane. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Muhammad, prevent wong masih doyan main, doyan mabok, doyan ngene, mudun ayat terus berangsur-angsur selama 23 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran dari langit dunia maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi Muhammad mau Isra Miraj, Khadijah meninggal, dadanya disucikan lagi. Kanjeng Nabi Muhammad wafat di Madinah, punya anak namanya Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad anak laki-lakinya wafat kabeh. Dari Fatimah punya anak, menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dua anak Hasan Husain. Hasan Husain dipenggal kepalanya di peristiwa Karbala. Hasan Husain punya anak keturunan sampai dengan Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, keturunan Rasulullah Muhammad. Diperintah oleh Kanjeng Nabi di dalam tidurnya, kau nyebarkan Islam menusantara, gawa Quran menusantara. Quran tidak turun di Indonesia, betul?
Quran tidak turun di Cirebon, betul. Tapi kenapa tekan kene Quran? Karena ana singga punya murid gawaning Campa, ana wong wadon ayu namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, putra Sultan Kesultanan Campa, di gawaning Hasanuddin Bengkrawang, gawe pesantren, gawe masjid, punya murid 12. Salah satunya murid wadon namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, wong hafal Quran 30 juz lengkap, digawa mengkono di pondok baca Quran, didemeni oleh Raja Pajajaran namanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dua ilmu, arane ilmu hong maca hong, jaluk permaisuri menjadi permaisuri Nyai Mas Ratu Subang Larang, bergelem kita dua syarat kalau lintang kerti jajar satu. Sehingga singkatnya sejarah, Prabu Siliwangi manjing Islam, diislamkan oleh seorang syekh Islam di gawaning Pajajaran. Nyai Mas Ratu Subang Larang dua anak telu, siji namanya Raden Walang Sungsang, nomor loro arane Nyai Mas Ratu Rara Santang, nomor telu namanya Pangeran Segara. 3 anak Prabu Siliwangi, sing embok Nyai Mas Ratu Subang Larang sing hafal Quran, otomatis anaknya ya dadi hafal Quran juga. Walang Sungsang karo Rara Santang beli cocok karo bapane. Walang Sungsang Melayu menggunung Merapi bimakna ma'rifatullah, bertemu dengan Syekh Danuwarsi, dua anak wadon arane Nyai Endang Gelis, dinikah oleh Walang Sungsang dua anak wadon namanya Dewi Pakungwati, menjadi nama kerajaan di Keraton Cirebon. Raden Rara Santang mangkat haji ke Baitullah. Rara Santang dikawin oleh Sultan Abdullah bin Sultan Hudmim Bani Israel, dua anak loro, siji arane Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang kedua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah Walang Sungsang rasanya nyebarkan Islam, gawa Al-Quran sampai Al-Quran turun yang ketiga kali, ditancapaken ning Cirebon ke dalam hati kita masing-masing. Satu, Quran turun dari Lauhul Mahfuz disebut dengan Lailatul Qadar. Quran turun dari langit dunia mengkanjeng Nabi disebut dengan Nuzulul Quran. Masukkan ke dalam hati kita, bersihkan hati kita untuk menerima Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga nggih. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah, anak keturunannya soleh solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang dan tataplah kami semua ini ya Rabb, yang hadir malam ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami ketika kami kecil ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami, berikan hidayah kepada kami agar kami tetap di dalam iman Islam ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Tuhan kami, lamun bengikin masih anarang dasi dirupaya pada payulaki ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami menjadi keluarga yang soleh solehah, amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.